Perkenalkan, nama saya Rianti Tamaramia. Di sini saya akan membuat video UAS Ekonomi Internasional. Profil dari kedua perusahaan tersebut. Industri atau jasa, yaitu tekstil. Didirikan pada tahun 1949. Kantor pusat di Jerman. Tokoh penting CEO Herbert Hainer, CFO. Produk yaitu sepatu. Pendapatan 14,49 miliar pada tahun 2013. Laba usaha 1,202 miliar pada tahun 2013. Laba bersih 787 juta pada tahun 2013. Jumlah aset 11,59 miliar pada tahun 2013. Jumlah ekuitas 5,489 miliar. Perkembangan perusahaan Adidas. Adidas didirikan oleh Adolf atau Andi Dassler yang mempunyai sepatu di ruang cuci atau ruang cuci ibunya di Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Pada Juli tahun 1924, kakak laki-lakinya Rudolf bergabung dengan bisnis tersebut yang kemudian lahirlah Dassler Brothers pabrik sepatu. Strategi perkembangan perusahaan Adidas. Persaingan dalam industri sepatu saat ini semakin ketat. Para produsen sepatu berlomba-lomba menciptakan berbagai inovasi dalam memasarkan produk sepatu mereka. Saat ini, para produsen sepatu harus bisa menemukan celah-celah di mana mereka bisa masuk dan mengerti keinginan konsumen agar bisa berhasil dalam persaingan industri yang sangat ketat. Para produsen sepatu saat ini harus mengerti kegiatan dan kebutuhan dari konsumen sebagai syarat utama sebelum meluncurkan produk baru. Persaingan adalah perusahaan-perusahaan yang memuaskan pelanggan yang sama. Begitu perusahaan mengidentifikasi pesaingnya, maka harus mengetahui dengan pasti karakteristik khususnya, strategi, tujuan, kelemahan, dan pola reaksi pesaing ketika mendapat ancaman. Strategi perkembangan perusahaan Nike. Strategi perkembangan perusahaan Nike. Nike awalnya dikenal sebagai Blue Ribbon Sport, didirikan oleh atlet Rick Philip Knight dan pelatihnya Bill Bowerman dari University of Oregon pada Januari 1964. Awalnya perusahaan beroperasi sebagai distributor untuk membuat sepatu Jepang Onitsuka Tiger. Pada saat itu, mereka menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang kemudian mendominasi pasar Amerika Serikat. Keuntungannya adalah bahwa sepatu Jepang lebih murah karena tenaga kerja lebih murah di Jepang. Dia mulai menjual sepatu keliling dengan tujuan di studio atletik, di mana penjual secara pelan tapi pasti meningkat secara dramatis. Pada tahun 1970-an, Knight dan perusahaan yang berkembang melihat awal revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional juga. Ia lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang dari anak-anak sampai dewasa memakainya. Hasil perbandingan antara dua perusahaan tersebut adalah Agustus 2019,
rivalitas antara Adidas dan Nike telah berlangsung cukup lama. Kedua perusahaan itu bersaing untuk memperebutkan pasar pakaian dan alat olahraga. Nike memperoleh sekitar 6,7 miliar dolar sebagai tambahan total pendapatan sejak 2015. Pertumbuhan pendapatan mereka berada di rata-rata 6,5%. Di sisi lain, Adidas mampu meraup sekitar 7 miliar dolar ke dalam total pendapatan mereka. Perusahaan ini tumbuh dengan rata-rata 11,5% setiap tahun. Namun, Nike secara umum adalah perusahaan yang lebih besar dari Adidas. Total pendapatan Nike pada tahun 2018 mencapai 39 miliar, hampir 50% lebih besar dari Adidas yang mencatatkan 26 miliar dolar. Sekian dan terima kasih.